Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya akan membahas kitab Bulughul Maram beserta syarahnya kitab Ibanatul Ahkam, yang mana kita akan membahas bab yang baru adalah bab sholatul jamaah wal imamah. Bab sholatil jamaati wal imamati, bab sholat jamaah dan imam, ya, dan imamah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 70 wa 20 darajah. Muttafaqun alaih. Wa lahuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu bi 25 juz'an. Wa kadza lil Bukhari an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala darajah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi atas keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sholatul jamaati, sholat jamaah, afdalu min sholatil fardhi, lebih afdal daripada sholat sendirian, bisa ba'ina wa 20 darajah, yaitu 27 derajat. Muttafaqun alaih, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui jalur sahabat yang sama. Walahuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan menurut Imam Bukhari dan Muslim melalui jalur Abu Hurairah. Kalau tadi Abdullah bin Umar, ini jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bi 25 juz'an, 25 bagian. Jadi kalau misal dari Abdullah bin Umar itu menggunakan kata bisa baina wa 20 darajah. Nah, kalau melalui jalur Abu Hurairah itu bi 25 juz'an, 25 bagian. Wa kadzalil Bukhari, begitu pula menurut Imam Bukhari an Abi Sa'id, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, wa qala, dan beliau berkata darajah, yaitu menggunakan kata darajah. Jadi kalau Abu Sa'id Al-Khudri dan Abdullah bin Umar itu menggunakan kata darajah, kalau dari jalur Abu Hurairah menggunakan kata juz'an. Nah, bilangannya pun juga beda ya. Kalau misalkan Abdullah bin Umar itu bisa ma'inawa isyaid, bisa wa isyaina darajah, 27 derajat. Kalau dari Abu Hurairah itu 25 bagian, ya, 25 derajat. Nah, kenapa bisa berbeda seperti itu? Kita lihat di syarahnya seperti itu, ya. Kita lihat dulu makna keseluruhannya seperti apa. Nah, menunaikan sholat berjamaah di dalam masjid itu telah disyariatkan karena banyak mengandung hikmah yang besar dan banyak keistimewaan. Antara lain, pahala kita semakin bertambah
selaras dengan banyaknya langkah yang terayun menuju ke masjid. Terlebih lagi dalam malam yang gelap, di dalam hadis lain disebutkan sebagaimana berikut. Basyiril masaina fi zulmi ilal masajidi bin nuritami yaumal qiyamah. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan malam menuju ke masjid-masjid, bahwa mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna kelak di hari kiamat. Yang mana keadaan seperti ini dulu kita rasakan pada tahun ya sekitar 90-an ya. Mulai dari ya kalau arwah bapak saya itu mulai dari 60, 70, 80. Kalau yang saya alami itu di tahun 90-an. Itu hal-hal seperti ini itu ada kayak gitu. Nah, kalau di 90-an itu sudah di tempat kami sudah masuk listrik, nggak begitu gelap, tapi nggak kontinu kayak misalkan di kota-kota besar kayak misalkan di Samarinda, Balikpapan, kemudian Surabaya, itu nggak seperti itu. Jadi banyak jalan yang gelap pada waktu itu, apalagi kalau misalkan kita di Handil kayak gitu, Handil 9 aja sudah gelap waktu itu di tahun 90-an. Itu. Dan orang zaman dulu itu, jalannya gelap, kemudian nggak ada listrik, kita cuman hanya mengandalkan obor. Tapi semangat untuk mengaji, semangat untuk belajar itu tinggi. Kayak gitu. Bahkan kalau orang dulu itu ya, kalau misalkan kita nggak tahu ngaji gitu kan, mulai dari apa ya, alipan ya, kalau misalkan sebelum ada juz amma itu, alipan itu nggak apa ya, kayak gimana gitu, nggak ada harga dirinya kita gitu. Bahkan ya orang-orang zaman dulu itu ya main-mainnya itu di masjid kayak gitu. Jadi kan kalau misalkan malam Jumat kita itu fokusnya itu rabanaan dan lain sebagainya, seperti itu apa namanya, kegiatan-kegiatan orang zaman dulu itu. Ya saya menikmati tahun 90-an waktu itu nggak ada HP itu. Mmm, Kalau kita nggak berinteraksi dengan orang, nggak ikut sholat berjamaah apa segala macam itu kayak gimana ya, kurang rasanya itu. Nah, yang namanya sholat berjamaah itu keabdalan jamaah itu untuk dalam dunia, untuk ibadah gitu ya, bukan hal-hal yang lain. Apalagi kalau si berjamaah. Swiwiwiu. Kalau korupsi berjamaah itu nauzubillah min dzalik ya. Ini sholat jamaah. Di dalam berjamaah terpadulah kerukunan antar kaum muslimin. Hati mereka bersatu dalam naungan ibadah yang paling besar. Di dalamnya orang yang besar berdiri sejajar dengan orang yang kecil, dan orang kaya berdiri sejajar dengan orang yang miskin. Kepala mereka berdiri sejajar sebagaimana telapak kaki. Mereka pun juga sejajar dengan sapnya. Mereka belajar agama secara nyata. Selain itu juga terkandung pula makna persatuan, latihan penanggulangan tugas secara terkoordinasi, serta latihan kedisiplinan di bawah pemimpin seorang komandan, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan apa ya, hikmah yang terkandung di dalam sholat berjamaah itu, kita itu nggak ada perbedaan antara kaya dan miskin, orang yang berpangkat tinggi dengan orang yang berpangkat rendah. Terus apalagi ya, suku yang lain dengan suku yang lain, itu nggak ada bedanya. Yang membedakan kita itu hanya orang yang lebih dahulu datang dan orang yang lebih, eee, ya orang yang terlambat datang, seperti itu aja. Jadi kalau misalkan orang yang di depan bukan karena dia, tokoh atau apa, karena dia datang duluan, kayak gitu. Saya aja ya, meskipun, apa ya, bukan tokoh, bukan orang yang besar. Ya kalau misalkan saya datang duluan ya saya di depan, kayak gitu. Ya meskipun di belakang saya, ya
bupati, gubernur lah, oh harus kayak gitu. Meskipun yang di belakang saya lagi orang yang kaya, nggak ada urusan itu. Kecuali seperti ini yang diutamakan itu kalau misalkan di saf depan, di belakang imam itu adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, kemudian orang-orang yang uh, tahu cara menggantikan posisi imam kalau misalkan dia melakukan kesalahan, it's okay, itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan posisi-posisi sub depan, sub belakang itu hanya karena uh, yang platinum, yang di sub depan, kemudian yang silver di tengah dan lain sebagainya, itu nggak ada seperti itu ya. Semua sama seperti itu. Nah, kemudian analisis lafadznya. Al-jamaah di sini yang dimaksud adalah menurut pengertian bahasa adalah suatu golongan atau suatu himpunan sesuatu. Sedangkan menurut pengertian syara ialah penghubung antara sholat makmum dengan imam. Jadi penghubung antara sholat makmum dengan imam itu adalah sholat jamaah. Nah, yang banyak sholat berjamaah itu yang disyariatkan. Ya, sholat yang disyariatkan untuk dilakukan secara berjamaah itu sholat fardu yang meliputi sholat isya, maghrib, zuhur, asar, subuh seperti itu ya. Dan satunya lagi sholat Jumat itu ya. Kalau untuk sholat sunnah itu enggak. Jumlahnya minimal terdiri atas seorang imam dan seorang makmum ya. Jumhur ulama mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Jadi kalau jumhur ulama berpandangan bahwasanya sholat berjamaah pada sholat-sholat yang wajib seperti itu ya, sholat-sholat fardu itu hukumnya sunnah muakkad. Mereka menyanggah apa yang disebutkan pada hadis berikut ini, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya berniat tetapi tidak melaksanakannya, atau karena meninggalkan sholat berjamaah merupakan pertanda kemunafikan di zaman tersebut. Seperti yang tertera pada suatu hadis, la yatakhallafu anha illa munafiqun. Tidak sekali-kali berani meninggalkannya kecuali hanya orang yang munafik ya. Jadi jumhur ulama meskipun mereka mengetahui adanya hadis ini la yatakhallafu anha illa munafik, di sini jumhur ulama tetap mengatakan bahwasanya ini sunnah muakkad, lebih utama untuk kita melakukan sholat secara berjamaah. Nah, Imam Ahmad mengatakan bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya adalah wajib. Kalau jumhur ulama mengatakan sunnah muakkad, tapi kalau Imam Ahmad itu berbeda. Beliau mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Ia melandasi pendapatnya dengan dalil yang ada pada hadis berikutnya. Kemudian ia mengatakan bahwa hukuman itu tidak akan ada kecuali untuk meninggalkan hal yang wajib. Itu ya, yang nanti akan kita bahas di hadis nomor berapa? 405, 406 dan 407. Hadis itu tidak akan mungkin berlaku, tidak akan mungkin ada kalau misalkan itu tidak wajib seperti itu. Itu pandangan Imam Ahmad. Itu. Al-fadlu di sini yang dimaksud adalah seorang diri, ya. Jadi kita melaksanakan seorang diri. Itu. Darajatan itu derajat pahala yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan melalui lisan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi bentuknya satu derajat seperti apa, wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada melalui lisan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya hanya sebatas 27 derajat, tapi bentuknya seperti apa kita tidak akan pernah tahu. Kalau misalkan ya kan 100.000, 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, 20 juta, 60 juta, kita sudah bisa bayangkan seperti apa banyaknya duit tersebut. Saya misalkan 60 juta ya,
Itu sudah susahnya bukan main. Itu bisa kita hitung, bisa kita gambarkan dengan uh, analisa kita. Tapi kalau pahala itu nggak bisa. Itu bahkan nanti kalau disebutkan di hadis-hadis yang lain, kalau misalkan pahala uh, sholat subuh dan sholat maghrib asar itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan mengejar uh, apa sholat tersebut meskipun dia dalam keadaan sakit yang merangkak seperti itu. Bi khamsi wa ishrina juz'an sebagai pengganti sabdanya bisab'in wa ishrina darajat. Lafaz juz'an dan lafaz darajat ini mempunyai makna yang sama. Artinya pahala. Nah, sedangkan menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa sholat berjamaah berpahala 27, 27 kali lipat khusus untuk sholat jahriyah. Ya, sholat yang baca Al-Qur'annya keras. Nah, kalau kita melaksanakan sholat berjamaah di sholat-sholat jahriyah itu pahalanya sama dengan 27 kali lipat. Sedangkan sedangkan yang berpahala 25 kali lipat itu khusus untuk sholat siriyah. Sholat siriyah itu kayak misalkan sholat sholat asar dan zuhur. Itu 25 derajat. Itu menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa kadza lil Bukhari an Abi Sa'id wa qala darajatan. Dengan memakai lafaz bi khamsin wa isrina darajatan. Ya. Jadi Ibnu Sa'id Abi Sa'id di sini menggunakan lafaz darajah yang lengkapnya itu adalah bi khamsi wa isrina darajatan. Itu analisis lafadznya. Kemudian fikih hadisnya adalah sholat seorang diri hukumnya sah. Jadi kalau teman-teman sholat sendirian itu sholatnya tetap sah. Yang kedua, keutamaan sholat berjamaah dan pahalanya yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hitung-hitungan pakai logika ya. Kalau misalkan ya dengan satu pekerjaan bisa menghasilkan keuntungan yang berlipat, pasti kita akan lakukan pekerjaan tersebut. Gak mungkin kita melakukan pekerjaan yang ya keuntungannya gitu-gitu aja, kecil kayak gitu aja. Kalau misalkan ada yang berlipat ganda keuntungannya, kita pasti akan melakukan hal tersebut. Nah, begitu juga kayak misalkan pahala. Nah, kita mengerjakan hal yang sama seperti hanya sholat sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar dan sholat sholat Jumat. Ya sama apa yang saya lakukan dengan orang-orang yang lain lakukan. Tapi bisa berkali lipat, 27 kali lipat karena kita melakukannya secara berjamaah. Itu ya. Orang yang korupsi aja melakukannya secara jamaah supaya jangan sampai ya bocor sana sini. Apalagi ini yang perkaranya itu yang ini sudah janji Allah kita akan dapatkan nanti di hari kiamat ya, yaitu berupa surga. Kalau korupsi kan sudah otomatis neraka itu. Gitu ya. Kalau misalkan kita melakukan korupsi, karena ya itu sudah sudah disebutkan kalau di dalam kitab Sahih Muslim itu ya masuk bab gulul. Rasulullah SAW tidak mau memberikan syafaat kepada orang yang melakukan tindakan gulul, terlibat dengan gulul. Ya, gulul itu kalau kayak sekarang ya korupsi seperti itu.
Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya, ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya. Apabila ada saran, kritikan, masukan dan juga pertanyaan, silakan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.